Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para umat Islam yang saya hormati, khususnya para siswa SMK Manbail Futuh Beci Jeneng Tuban, yang semoga selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas di rumah, untuk melakukan semua aktivitas dan kewajiban, utamanya kewajiban puasa bulan Ramadan pada tahun ini. Tidak lupa untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Manbail Futuh dan Bapak Ibu Guru SMK Manbail Futuh, semoga selalu diberi kekuatan oleh Allah dalam berkhidmat dalam dunia pendidikan, dalam membina anak-anak, mendidik anak-anak, dan semoga amal ibadahnya, amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, yang telah memberikan kita beberapa maunah, rahmah, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas, kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah wajib, kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, agar kita betul-betul dapat mengambil hikmah di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh ampunan ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini betul-betul diterima dan mendapatkan balasan yang dapat kita petik besok ketika di akhirat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak mengajarkan amal baik kepada kita, yang begitu banyak menunjukkan hal-hal yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Di antaranya adalah misi utama beliau menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak sesuai dengan dawuh beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu misi beliau, diutus di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi akhlak yang mulia. Mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah, kita menjadi makhluknya Allah di muka bumi ini, di dunia ini, tidak bisa terlepas dari 3 huruf, yaitu huruf kha, huruf lam, dan huruf qaf.
di mana ketiga huruf ini akan berbeda makna dalam dua bentuk lafadz. Lafadz yang pertama, 3 huruf ini berbentuk lafadz kholqun, yang artinya adalah penciptaan. Jadi kholqun itu artinya adalah penciptaan. Kalau ini dikaitkan dengan diri manusia, diri kita sebagai manusia, kholqun di sini berarti adalah penciptaan bentuk zahir kita ini. Jadi zahirnya kita ini, hidung pesek kita ini, tinggi pendeknya kita, kekar kurusnya kita, putih hitamnya kulit kita, ini kholqun, kejadian kita ini, terbentuknya kita ini. Itu kha, lam, dan qaf yang dibentuk menjadi lafadz kholqun. Ini bentuk zahir kita ini. Kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari itu, jelas, karena kita mempunyai fisik. Nah, fisik kita ini ya kholqun kita ini. Kalau ini dinilai, maka nilainya adalah penilaian berdasarkan kuantitas. Jadi kuantitas seseorang itu dilihat dari kholqunnya. Penilaian kuantitas manusia itu dilihat dari kholqunnya ini. Akan tetapi kholqun ini, meskipun orang itu gagah, meskipun kalau nisbatnya orang laki-laki ya, pria, meskipun gagah, meskipun kekar tubuhnya, kalau perempuan ya mungkin elok wajahnya, putih kulitnya, halus kulitnya, cantik, dan sebagainya itu penilaian-penilaian berdasarkan kuantitas. Ini tidak akan ada bagusnya, tidak akan indah, tidak akan ada keindahannya kalau tidak disertai pada lafadz yang kedua, kha, lam, dan qaf pada lafadz yang kedua. Ini dibunyikan dalam lafadz khuluqun. Khuluqun ini artinya adalah budi pekerti, artinya adalah tabiat, watak, artinya adalah habit atau kebiasaan. Bisa juga diartikan khuluqun ini adalah karakter seseorang. Lah, khulqun tanpa khuluqun itu segagah apapun orang laki-laki, seelok apapun orang perempuan, kalau khuluqunnya ini tidak baik, maka khulqunnya juga tidak baik. Mungkin baiknya secara zahir, tapi tidak akan ada artinya kalau khuluqunnya ini tidak baik. Tapi apabila khulqunnya seseorang ini secara kuantitas, penilaian orang lain, kalau kumpulkanlah 100 orang umpama, kemudian dinilai bagaimana tubuhnya orang itu, bagaimana kamu menilai orang itu, maka nanti dari 100 orang ini ada berapa yang mengatakan orang itu perfect, ada berapa orang yang mengatakan orang itu kurang perfect, dan sebagainya. Lah, ini berdasarkan kuantitas saja. Ini kalau berdasarkan kuantitas itu orang itu bisa dikatakan jelek lah. Tapi kalau dihiasi dengan khuluqun yang baik, dihiasi dengan pekerti yang baik, dihiasi dengan tabiat atau watak yang baik, maka khulqun yang menurut orang kurang baik ini nanti akan terlihat wibawa, akan terlihat disegani oleh orang lain, meskipun secara kuantitas mungkin secara fisik
kurang begitu disukai orang lain, tapi karena dihiasi dengan khulukun yang baik, dihiasi dengan pekerti yang baik, maka bisa dihormati dan dihargai, bahkan dimuliakan oleh orang lain. Ini manusia tidak bisa lepas dari yang namanya khulqun dan khulukun. Khulukun kalau dijamakkan menjadi akhlak. Nah, ini pekerti seseorang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya yakin kalian di rumah sekarang ini sedang dalam sibuk menjalankan tugas-tugas dari sekolah yang sifatnya adalah daring atau online, karena kita sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wabah penyakit, wabah virus COVID-19, sehingga kalian dengan sangat terpaksa disuruh belajar di rumah. Tapi ini tidak menjadikan kalian orang yang tidak bertolabul ilmi, tetap bertolabul ilmi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalian itu setampan apapun kalian, secantik apapun kalian harus tetap memperhatikan akhlak. Kalian harus tetap memperhatikan khuluk tadi atau akhlak. Lah, khuluk yang baik ini atau pekerti yang baik ini sebenarnya bisa kita peroleh, tidak harus di sekolah, tidak harus di pondok pesantren. Justru khuluk yang baik ini, khuluk baik buruknya khuluk ini kita peroleh pertama kali adalah dari rumah kita sendiri, yakni dari orang tua kita masing-masing, bapak dan ibu kita masing-masing. Bagaimana bapak dan ibu kita memberi contoh, bagaimana bapak dan ibu kita mendidik kita di rumah, itulah nanti khuluk, pelajaran akhlak yang pertama kali yang kita terima. Karena ini adalah pekerti, bukan khulkun yang secara fisik. Khuluk ini menggerakkan khulkun kita. Menggerakkan khulkun kita ini ya mulai dari mata, mulai dari hidung, mulut, tangan, kaki, telinga, dan sebagainya. Sehingga ini butuh contoh aksi. Lah, orang yang kita contoh pertama kali adalah orang yang dekat dengan kita. Dalam hal ini adalah orang tua. Bagaimana orang tua itu bicara kepada kita, ya seperti itulah nanti kita dapat berbicara. Kalau orang tua itu memberi pelajaran kepada kita dengan pelajaran, dengan contoh ucapan yang baik, maka nanti kita juga akan mengucapkan dengan ucapan yang baik. Kalau orang tua itu di rumah memberi contoh dalam hal ucapan yang buruk, maka kita berucap juga dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kalau orang Jawa, kalau orang tua kita itu bicara dengan kita dengan bahasa ngoko, kalau orang Jawa ya, ngoko, maka kita sulit untuk menggunakan kalimat Jawa yang halus, untuk menggunakan bahasa Jawa yang halus. Maka orang tua itu seharusnya di rumah kalau berbicara dengan anaknya, kalau berbicara dengan putra-putrinya, harusnya menggunakan bahasa Jawa yang halus. Sehingga anak ini terbiasa dengan bahasa Jawa yang halus. Nah, ini problematika yang dialami oleh anak-anak yang pertama kali mondok. Nah, di pondok itu kan kalau berbicara dengan guru, kalau berbicara dengan Bapak Kiai, Bu Nyai, itu kan harus menggunakan bahasa-bahasa Jawa yang halus.
menggunakan bahasa Jawa yang halus. Sementara para santri itu ketika di rumah orang tuanya tidak membiasakan dengan bahasa-bahasa Jawa yang baik itu tadi, sehingga ketika diajak bicara dengan gurunya, ketika diajak bicara dengan Bapak Kiai, ketika diajak bicara dengan Bunyai, itu enggan untuk menjawab karena dia mempunyai rasa malu, tidak bisa mengembalikan, tidak bisa menjawab dengan bahasa Jawa yang baik, sehingga dia malu untuk jawab, malah terkesan anak yang tidak beradab, terkesan anak yang tidak mempunyai akhlak yang baik, karena ditanya gitu jawabnya lama sekali, dia mikir jawabnya dengan bahasa yang bagus itu bagaimana gitu. Nah, ini problematika yang dialami banyak santri. Makanya kalau yang sudah mondok atau yang sekolah di madrasah atau di sekolah di SMK Mambail Futu yang berbasis pesantren ini, maka gunakan, kalau kalian berbahasa Jawa dengan bapak ibu gurunya, gunakan bahasa Jawa yang baik, gunakan bahasa Jawa yang halus. Tapi kalau memang kalian kesulitan, gunakanlah bahasa yang sopan dengan bahasa Indonesia. Itu tidak mengurangi kesopanan. Ini tentang berbicara. Kemudian tentang sikap sekarang. Jadi pokoknya khuluk itu, akhlak itu ya seluruh, menggerakkan seluruh fisik kita ini. Bahkan hati itu juga harus disertai dengan akhlakul karimah. Nah, itu ilmu akhlak yang pertama itu kita dapat dari bapak dan ibu kita. Lah, akhlak itu atau watak atau karakter itu muncul dari diri kita. Itu spontanitas. Bagaimana kita menghadapi sesuatu dengan spontan, itulah akhlak. Bagaimana kita bicara itu dengan spontan, ya itulah akhlak kita. Maka akhlak ini butuh pembiasaan. Apakah kalian yang sudah besar sekarang, yang sejak kecil kurang diajari bahasa yang baik, apakah bisa merubah, beralih ke bahasa yang baik? Bisa, dengan kebiasaan, dengan pembiasaan. Itu karakter. Jadi karakter itu bisa berubah dengan pembiasaan. Jadi tidak kok kemudian sudah paten saya Pak, sudah paten tidak bisa dengan Honda, itu menyerah namanya. Itu namanya menyerah. Maka cobalah belajar mencari ilmu tentang hal itu. Jadi akhlak itu ya harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu tidak bisa. Justru al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Maka adab itu harus dengan ilmu. Kalau orang menguasai ilmu selain ilmu akhlak, ilmu adab, kalau adabnya tidak baik, maka justru dia akan menjadi orang alim yang mengkhawatirkan. Orang yang berilmu yang mengkhawatirkan. Kalau tidak disertai dengan ilmu akhlak yang memadai, ilmu akhlak yang cukup. Seperti kalian sekarang sekolah di SMK, nanti kalian akan menjadi ahli dalam permesinan, ahli dalam kelistrikan dan sebagainya. Tapi kalau hanya ilmu itu saja yang kalian kuasai, tentang listrik, tentang mesin, tidak disertai dengan ilmu adab, maka ini tetap nanti mengkhawatirkan. Karena nanti akhlak itu arahnya juga pada kejujuran. Jadi bagaimana kita bersikap jujur secara spontan, itu akhlak. Itu akan menjadi karakter kalian semuanya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, akhlak itu sangat berarti dalam hidup kita untuk menuju hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, amal apa sih yang memudahkan, amal apa sih yang
menjadi media yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi takwa kepada Allah dan akhlak yang baik ini adalah jalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Karena akhlak ini menyeluruh, meliputi kejujuran, meliputi kesopanan, adabiyah, bertingkah laku yang baik. Ini masuk dalam ranah akhlak semua. Nah, sekarang itu yang mengenaskan adalah etika anak-anak, moral anak bangsa ini yang semakin merosot. Bicara dengan orang tua, bicara dengan bapak ibu guru, tidak hanya dengan bahasa yang buruk saja, tapi juga sikapnya. Anak itu kalau berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru, itu tidak boleh menatap wajahnya orang tua dan guru. Harus menundukkan wajah. Jadi harus menundukkan wajah. Kalau kita jalan di hadapan orang tua, di hadapan guru, ini tidak boleh. Kalau masih ada jalan lain, ini tidak boleh. Ada bapak guru, kemudian kamu melintas di depannya. Itu kalau ada jalan lain selain melewati depannya bapak ibu guru, melewati orang tua bapak ibu kita, itu kita cari jalan yang lain kalau ada. Tapi kalau memang tidak ada, itu satu-satunya jalan, maka kita harus merendahkan tubuh kita, merendahkan pundak kita di hadapan beliau-beliau ini. Lebih sopan lagi dengan berkata, permisi Pak. Itu adabiah anak di hadapan orang tua, adabiah siswa di hadapan bapak dan ibu guru. Lah pembentukan seperti ini, pembentukan karakter seperti ini harus melalui pembelajaran dan harus melalui pembiasaan. Maka anak-anakku sekalian, itu harus kalian pelajari betul, harus kalian biasakan betul untuk berakhlakul karimah. Bagaimana kita berbicara dengan sopan kepada orang yang tua daripada kita, bagaimana kita bersikap yang santun di hadapan orang yang lebih tua di hadapan kita, yang lebih tua daripada kita. Banyak ya kalau kita berbicara tentang akhlak, itu diantaranya adalah sikap, diantaranya contoh sikap yang dibiasakan oleh orang tua kepada kita. Itu kalau kita masih kecil dulu, itu kalau ada makanan, anak kecil itu banyak yang suka mengambilnya dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Tapi orang tua selalu menegur, ayo kalau ngambil makanan dengan tangan yang baik, dengan tangan kanan. Nanti lagi, ngambil lagi, diingatkan lagi. Bahkan kalau terus-terusan kita ngambil tangan kiri, maka terkadang tangan kita yang kiri diteblek, dikasih sanksi agar tidak diulangi lagi. Loh, ini merupakan pembiasaan itu tadi. Saya katakan pembelajaran dan pembiasaan itu tadi. Sehingga sampai sekarang kita sudah besar, sudah dewasa, itu sudah menjadi karakter kita. Spontanitas kita kalau kita mengambil makanan, spontan menggunakan tangan kanan. Lah itulah karakter, itulah akhlak anak-anakku sekalian. Itulah akhlak. Kemudian lagi, kalau kita bertemu dengan orang tua, kita sowan ke mbah-mbah kita sowan ke bude-bude kita, ke pakde-pakde kita, itu kita selalu langsung sungkem atau bersalaman dengan beliau-beliau.
Dan ini diajarkan oleh orang tua kita, dibiasakan oleh orang tua kita. Kalau bersalaman, kita itu mencium tangannya. Mencium itu dengan hidung loh ya, bukan dengan dahi, bukan pula dengan pipi, tapi dengan hidung. Jadi kayak gini, cium kayak gini. Bukan tangan kita, tapi tangannya orang yang kita ajak salaman. Nah ini bukti kalau kita memuliakan orang yang lebih tua itu. Kalau kita bersalaman dengan bapak, bersalaman dengan ibu, kita cium tangannya. Bahasa Jawanya sungkem. Bukan songkem ya. Kalau songkem itu bahasa Madura itu ada bebek songkem. Ini enggak, sungkem. Kalau bahasa Jawanya sungkem. Jadi kita sungkem mencium dengan tangan, bukan dengan dahi, bukan pula dengan pipi. Lah kalau yang terbiasa dengan dahi, yang terbiasa dengan pipi itu dirubah. Ini pun ada etikanya. Kalau kalian siswa laki-laki ya khusus untuk bapak guru. Nah, ada etikanya itu, ada syariatnya itu. Kalau kalian siswi putri ya harus boleh bersalaman hanya dengan ibu guru. Kalau ini tidak sesuai syariat, maka akhlaknya juga kurang baik. Kamu sungkem, anak putri kok sungkemnya dengan bapak guru lah, itu sikapnya baik, tapi syariatnya melarang. Maka menjadi akhlak yang tidak baik juga. Menjadi akhlak yang negatif juga. Kalau anak laki-laki ya sungkemnya dengan bapak guru, jangan ibu guru. Secara sikap mungkin baik, tapi karena syariat ini melarang, apalagi kalian kelasnya sudah dewasa, sudah SMK, maka tidak boleh sungkem dengan ibu guru. Sikapnya baik, tapi syariat mengharamkan. Karena kecuali kalau ibu guru itu ibu kamu sendiri, atau mbak kandung kamu sendiri, nah, itu boleh. Tapi kalau ibu guru itu orang lain yang bukan muhrim, maka ini syariat Islam mengharamkan itu. Maka cukup dengan begini sambil menunduk gitu saja. Tidak usah sungkem, tidak usah bersalaman. Itu akhlak atau etika yang baik. Dan itu dibiasakan, diajarkan oleh orang tua kita, dibiasakan kalau bertemu dengan orang yang wajib kita muliakan itu tadi. Sehingga sudah menjadi karakter kita. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, itu kita langsung bersalaman dan sungkem seperti itu tadi. Itu karakter. Jadi spontan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya pembiasaan karakter seperti ini itu di dalam Islam sudah diajarkan di dalam sholat. Sudah diajarkan di dalam sholat. Pembiasaan-pembiasaan seperti ini. Anak wajib diperintah sholat oleh orang tua, atau orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat. Itu ketika anak itu berumur 7 tahun. Nah, ini diperintahkan selalu. Kalau sudah masuk waktu sholat, orang tua wajib merintah. Wajib merintah. Tujuannya satu, supaya anak ini terbiasa untuk menjalankan sholat. Kalau anaknya sudah umur 10 tahun, ini orang tua tetap wajib merintah. Walinya wajib merintah. Kalau anak yang umur 10 tahun ini diperintahkan sholat kok tidak mengerjakan sholat, maka orang tua wajib memberikan sanksi. Nah ini jenjang usia ini diperintahkan sholat seperti ini, itu tujuannya adalah supaya mereka terbiasa. Sehingga ketika nanti mereka sudah balik dan sudah punya tanggung jawab sholat sendiri, kewajibannya sholat itu untuk dirinya sendiri, maka dia sudah terbiasa. Sudah spontan. Kalau sudah ada azan, maka dia spontan berangkat mengambil air wudhu, kemudian sholat. Ini karakter. Jadi pembentukan karakter, pembiasaan seperti ini di dalam Islam sudah diajarkan lewat sholat itu tadi. Dan ini Al-Quran ayatnya jelas. Orang tua mewajibkan wajib memerintahkan keluarganya untuk sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Wahai umat manusia, wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bisolati. Itu orang tua diwajibkan memerintahkan anak-anaknya, keluarganya untuk mengerjakan sholat. Ya tadi, kalau anak-anak dimulai dari usia 7 tahun. Kalau 10 tahun wajib diperintahkan, kalau tidak mau melaksanakan, kalau tidak mau mendirikan sholat, maka ada hukuman. Sehingga nanti kalau dia sudah balik, itu sudah menjadi karakter. Sudah tidak sudah bukan karena dorongan orang tua lagi, sudah bukan karena takut hukuman orang tua lagi, tapi sudah terbentuk dalam jiwanya, sudah terbentuk karakter. Kalau ada azan berkumandang, maka dia langsung ambil air wudhu dan sholat. Ini karakter, pembiasaan. Nah, ini akhlak. Nah, kita pun sudah dididik itu oleh orang tua sejak kecil. Saya yakin itu kalian sudah dididik oleh orang tua kalian sejak usia dini. Ya, mulai dari sungkem dengan orang tua tadi, mulai dari mengambil makanan dengan tangan kanan tadi, ya, sholat seperti tadi, kemudian berbicara tidak membentak kepada kedua orang tua dengan bahasa-bahasa yang bagus. Kalau berbicara dengan orang tua itu sudah diajarkan. Nah, tinggal kalian mau membiasakan dan mau mengamalkan. Karena jalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah adalah takwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan orang yang tempat duduknya besok paling dekat dengan Rasulullah ketika yaumul kiamah adalah orang yang bagus akhlaknya. Inna min akhibakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang tempat duduknya besok paling dekat dengan saya ketika pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya baik. Kalian adalah anak-anak SMK, di antara akhlak yang harus kalian pelajari adalah besok kalian dididik sebagai pekerja-pekerja yang baik, pekerja-pekerja yang semangat, maka besok yang paling baik sebagai pekerja adalah pekerja yang jujur akhlaknya, yang jujur pekertinya, yang berbudi pekerti baik, aktif dalam bekerja, loyal dalam bekerja, menyukai pekerjaannya, disiplin waktu, disiplin berpakaian, sopan dengan orang yang ada di sekelilingnya, kemudian jujur dalam pekerjaannya. Itu di antara akhlak-akhlak yang harus kalian pelajari, akhlak-akhlak yang harus kalian biasakan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa di bulan Ramadan ini agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan akhlak kita menjadi akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak mulia sesuai dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita teladan bagi anak-anak kita, bisa menjadikan kita teladan bagi kader-kader muslim di bawah kita, dan menjadikan kita hambanya Allah yang sempurna, umatnya Rasulullah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya saat besok kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kembali dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin.
Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.